minas thulathil mujarradi. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taqul maf'alun maf'alun maf'ulun nasra yasuru nasran wa masran fahuwa nasirun wa dzaka maksurun unsur la tansur mansuran mansarun yusrun madda ya'udu maddan wa mamaddan fahuwa ma'adun wa dzaka mamdudun mudda wa tamudda mamadun mamadun limadun sawna yasunu sawnan wa maswanan fahuwa swairun wa dzaka masunun sunlata sun maswanun maswanun yuswanun waza yawzu wazwan wa mawzan fahuwa wazir wa dzaka mawzun uzur la tawzu mawzan mawzan yawzan amala ya'muru amalan wa ma'alan fahuwa amirun wa dzaka ma'murun umur la tamul ma'malun ma'malun Kitab Amthilah At-Tasrifiyah. Kitab ini sangatlah masyhur di kalangan para santri, di kalangan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Para santri biasanya menyebut kitab ini dengan nama tasrifan. Namun, jarang di antara mereka yang mengetahui riwayat hidup penulisnya, yaitu Kiai Haji Ma'sum bin Ali. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Ma'sum bin Ali bin Abdul Muhyi Al-Maskumambani, lahir di Maskumambang, Gresik, tepatnya di sebuah pondok yang didirikan sang kakek. Setelah belajar pada ayahnya, Ma'sum muda pergi menuntut ilmu di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia termasuk salah satu santri Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari generasi awal, di mana saat itu selain dituntut untuk belajar, para santri juga harus ikut berjuang melawan penjajah yang selalu mengganggu aktivitas mereka. Bertahun-tahun lamanya beliau khidmah atau mengabdi di Tebu Ireng. Kepintarannya dalam segala ilmu, terutama bidang hisab, falak, syaraf, dan gramatika Arab, membuat Hadratus Syekh kagum. Sehingga Kiai Ma'sum dinikahkan oleh Nyai Khairiyah yang tak lain adalah putri Hadratus Syekh sendiri. Karya-karya tulis beliau. Meskipun jumlah karyanya tak sebanyak Hadratus Syekh, akan tetapi hampir semua kitab karangannya sangat monumental. Bahkan banyak orang yang lebih mengenal kitab karangannya dibanding pengarangnya. Ada 4 karya tulis beliau. Yang pertama, Amthilah At-Tasrifiyah. Kitab ini menerangkan ilmu syaraf. Susunannya sistematis hingga mudah difaham dan dihafal. Lembaga-lembaga pendidikan Islam baik di Indonesia atau di luar negeri banyak yang menjadikan kitab ini sebagai rujukan. Kitab ini bahkan menjadi pegangan wajib di setiap pesantren salaf. Ada yang menjulukinya Kitab Tasrifan Jombang. Kitab yang terdiri dari 60 halaman ini telah diterbitkan oleh banyak penerbit, diantaranya penerbit Salim Nabahan Surabaya. Yang kedua, Kitab Fathul Qadir. Konon kitab ini adalah kitab pertama di Nusantara yang menerangkan ukuran dan takaran Arab dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, Ad-Durus Al-Falakiyah. Meskipun banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu falak itu rumit, tetapi bagi orang yang mempelajari kitab ini akan berkesan mudah. Disusun secara sistematis dan konseptual. Di dalamnya termuat ilmu hitung, logaritma, almanak, Masehi dan Hijriyah, posisi matahari dan lain-lain. Kitab yang keempat yaitu Badi'atul Mithal. Kitab ini juga menerangkan perihal ilmu falak. Beliau
berpatokan bahwa yang menjadi pusat peredaran alam semesta bukanlah matahari, sebagaimana teori yang datang kemudian, melainkan bumi. Sedangkan matahari, planet, dan bintang yang jumlahnya sekian banyaknya berjalan mengelilingi bumi. Beliau adalah pribadi yang sederhana. Sebagai kiai yang berilmu tinggi, Kiai Ma'sum dikenal sebagai kiai yang akrab dengan kalangan bawah. Saking akrabnya, banyak di antara mereka yang tak mengenal kalau sebetulnya beliau adalah ulama besar. Dalam pandangannya, semua orang lebih pintar darinya. Kiai Ma'sum pernah berguru kepada seorang nelayan di perahu. Selama dalam perjalanan haji, beliau tidak merasa malu, meski orang lain menilainya aneh. Hasilnya, dari situ beliau menulis kitab Badi'ah Al-Mitsal. Kiai Ma'sum wafat pada tanggal 24 Ramadan 1351 atau 8 Januari 1933. Kiai Ma'sum wafat setelah sebelumnya menderita penyakit paru-paru. Beliau wafat pada usia kurang lebih 46 tahun. Wafatnya Kiai Ma'sum merupakan musibah besar terutama bagi santri Tebu Ireng, karena beliaulah salah satu-satunya ulama yang menjadi rujukan dalam segala bidang keilmuan setelah Hadratus Syekh. Semoga segala amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang ditinggalkan bermanfaat. Amin. Demikianlah sedikit mengenal biografi dari pengarang kitab Amthil At-Tasrifiyah, yaitu Kiai Haji Ma'sum bin Ali. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita bisa mendapatkan barokah ilmunya beliau. Amin ya rabbal alamin.